Saya kalau kencing sudah sesuai dengan sunnah. Sudah duduk, sudah dibatukkan, sudah disentil-sentil. Apa adanya ya. Pak Yoyo yang tukang sopirnya. Sampai tetes terakhir. Sudah dibersihkan. Akan tapi jika saya berjalan keluar tiba-tiba, sering air kencing saya keluar sedikit dan celana dalam saya basah. Apakah saya harus mengganti pakaian dalam, Ustaz? Jika saya tidak membawa pakaian dalam, apakah sholat saya sah? Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Tentu dalam hukum agama tidak ada aibnya bertanya ya. Yang penting betul-betul memang antum membutuhkan hukumnya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa sahabat yang sempat malu bertanya, lalu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu menjelaskan apapun yang dibutuhkan dari masalah lalat sampai hal yang lebih besar daripada itu. Supaya mereka bertanya, tapi memang betul-betul dibutuhkan gitu kan. Kadang-kadang memang harus memunculkan sesuatu yang lucu atau apa, tapi memang dibutuhkan, memang butuh, bukan disengaja untuk hanya sekedar seremoni atau testimoni saja teman-teman sekalian. Baik, kalau keluar kencing, di sini saya tidak tahu keadaan antum secara pribadi, tapi ada kemungkinan kadang-kadang ada orang, dia setelah kencing dan sudah batuk, dia sudah ikhtiar maksimal, kemudian dia menceboknya. Biasanya tetesan air di sisa zakar itu ada, sehingga pada saat dia pakai celananya basah dari tetesan air, mungkin bukan dari kencing. Bisa saja terjadi itu. Dan itu sering terjadi. Karena banyaknya air yang dipakai untuk mencebok, dan dia tidak mengeringkan dulu, lalu kemudian menutup celana dalamnya, maka jadi basah. Jadi antum sendiri bisa pastikan masalah itu. Karena Allah alam, kalau perilaku yang sudah dibuat tadi ini betul-betul sudah dilakukan, sudah berbatu, sudah berusaha mengeluarkan maksimal, maka hukumnya berarti hukum umum. Artinya, kalaupun ya setelah itu ada tetesan-tetesan, tidak dianggap tetesan kencing. Karena sudah ikhtiar maksimal, gitu kan? Kecuali memang dipastikan, misal orang itu memang lebih jeli, dia kemudian membuka pakaian dalamnya lalu mendekatkan dengan hidungnya lalu dia cium, memang ada bau, ya di situ bau seperti kencing, maka memang berarti dianggap itu bagian dari kencing, ya. Dan ini memang harus kalau dia tidak punya celana dalam bisa dikucek di daerah itu, dikucek, dibersihkan, masuk ke WC kamar mandi dibersihkan. Kalau orang tidak bisa ngontrol, dalam arti kata di sini penyakit, dalam arti kata penyakit, maka tetesan yang datang setelah itu tidak membatalkan wudhunya. Seperti kasus orang diketeter misalnya. Dia pakai alat, kadang-kadang dia nggak bisa ngontrol kencingnya. Tapi dia harus sholat kalau tiba waktu. Dia udah memastikan, dia sudah berusaha, sudah menganggap tidak ada kencing, kemudian dia sholat. Ternyata penyakit, tiba-tiba ngucur sendiri. Ini fatwa ulama adalah sah sholatnya. Karena yang dihitung adalah pada saat dia takbiratul ihram dalam keadaan suci. Pernah terjadi juga Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat dikatakan beliau rajul madza. Madza ini laki-laki yang suka mudah keluar madhinya. Madhi kan keluar kalau orang terangsang. Maka ada orang yang madza, memang karena Allah memberikan kepada dia kelebihan, masalah biologis ini sangat kuat sehingga tersalurkan seperti itu. Seringkali cepat madza. Nah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini rajul madza, saya ini orang yang suka keluar madhi walaupun tidak lihat perempuan. Jadi beliau kadang-kadang kalau lagi jalan, lagi apa, mungkin karena adanya kekuatan fisik yang berlebihan akhirnya membuat sering keluar madhi ini. Sebagian ulama mengatakan kemungkinan yang keluar dari Ali adalah madhi. Karena ada istilah juga ya, ini biasa keluar kalau orang berlebihan dari sisi konsumsi makanan atau minuman, atau terlalu capek sekali, keluar juga mirip dengan madhi itu. Yang jelas Ali mengatakannya, Rasulullah bagaimana? Saya sudah wudhu, saya cek keluar lagi, saya bersihin, ke masjid saya temukan ada lagi. Maka Nabi SAW membolehkan Ali sholat setelah itu. Setelah membersihkan beberapa kali, ada masih keluar, maka bukan dikontrolnya dia. Kalau dia ikutin terus maka tidak akan sholat gitu kan. Tapi ini masuk tanda kutip di masalah hal yang memang mungkin ya terjadi pada orang-orang tertentu saja. Nah ini hukumnya berbeda.